Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 811, Aku, Bai Xuan, belum mati. Di sisi lain, Yunran dan Bai Xuan telah mendiskusikan masalah tersebut. Saat dia hendak memberitahu semua orang, seorang penjaga rahasia datang untuk melaporkan bahwa Permaisuri Han Utara telah mengirim banyak penjaga kekaisaran untuk membawa pergi putri ketujuh. Wajah Bai Xuan tenggelam saat dia mencibir, "Aku, Bai Xuan, aku belum mati. Saya ingin melihat siapa di antara mereka yang dapat membawa pergi Ahsi." Yun Ran mengikuti. Dia tidak khawatir mereka tidak akan mampu melawan penjaga Northern Han, tapi dia terlalu bosan dan pergi menonton pertunjukan. Dari jauh, dia bisa mendengar suara kekanak-kanakan Sweetie Cake-nya. "Apakah kamu ingin Sweetie Cake menghajarmu? Apakah kamu?" Saat ini, Pak kecil itu masih dalam pelukan Yuanzi. Dia sudah mengangkat tangan kecilnya. Yuanzi tidak bodoh kali ini. Dia tidak akan kembali bersama mereka. Karena dia tidak akan memberi mereka kesempatan lagi untuk mengancam tuannya. "Kembalilah dan lapor pada Ibu Suri. Katakan padanya bahwa aku tidak akan kembali. Biarkan dia berpura-pura tidak pernah melahirkanku." Yuanzi tidak bersalah, tetapi tidak peduli betapa polosnya seseorang, mereka akan tetap tumbuh dewasa setelah mengalami hal-hal ini. Dia mengerti betapa konyol dan menyedihkannya apa yang disebut cinta kekeluargaan yang selalu dia pikirkan. Jika Ibu Suri benar-benar menyayangi dan menyayanginya, mengapa dia menggunakan nyawanya untuk mengancam tuannya? "Putri ketujuh, Anda adalah putri kecil kesayangan yang mulia. Bukankah tidak pantas bagimu bergaul dengan orang-orang dari benua timur ini?" Penjaga itu tidak berani mengatakan hal yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun, orang-orang dari benua timur ini tidak bisa dianggap enteng. Bahkan dua kecil itu bisa menghancurkan semua orang di sini. Dia pasti tidak bisa melakukannya, jadi dia hanya bisa membujuknya dengan baik. Saudari Ahzi sudah mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke istana. Dia ingin pulang dengan Sweetie Cake. Rumah Sweetie Cake juga merupakan istana yang sangat besar. Pak kecil itu masih muda dan suka bermain. Meskipun Yuanzi 10 tahun lebih tua darinya, dia juga orang yang suka bermain. Oleh karena itu, keduanya sangat cocok. Mereka bahkan sudah sepakat untuk pergi ke benua timur bersama. Tentu saja, mereka tidak mau membiarkan orang-orang ini membawa pergi Yuanzi. Saat ini, Bai Xuan berjalan keluar dan berdiri di bawah atap. Dia melihat ke arah penjaga kekaisaran yang berdiri di atas salju dan dengan dingin mengerutkan bibirnya. "Aku tahu kalian semua mengikuti perintah, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda dengarkan dengan jelas. Tolong sampaikan pesan ini kepada permaisurimu. Selama aku, Bai Xuan, masih hidup, dia bisa melupakan menyentuh sehelai rambut Yuanzi." "Tuan," Yuanzi menggigit bibirnya untuk mencegah dirinya menangis. Meskipun dia telah ditinggalkan oleh keluarganya, dia memiliki seorang guru yang begitu protektif terhadapnya. Para penjaga kekaisaran juga menghela nafas dan berkata, "Pembimbing kekaisaran, Anda tahu sifat yang mulia. Jika kita tidak membawa kembali putri ketujuh hari ini, saya khawatir kita tidak akan bisa hidup untuk melihat matahari besok. Bolehkah aku bertanya pada kaisar? Pembimbing untuk membantu mengurus keluarga saya. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka kembali, mereka hanya akan mati. Mereka sudah melihat nasib mereka." Mata Yuanzi memerah dan hatinya kacau. Banyak penjaga di depannya menyaksikan dia tumbuh dewasa. Sekarang, tapi apakah mereka akan mati karena dia? "Tuan, apa yang harus dilakukan Ahsi?" Bagaimanapun, gadis kecil itu masih muda dan belum pernah menemukan apapun. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain melihat ke arah Bai Xuan, berharap menemukan jawaban darinya. Bai Xuan tahu bahwa muridnya selalu baik hati. Tentu saja, orang-orang ini juga mengetahui hal ini. Itu sebabnya mereka mengubah strategi mereka dan mengatakan ini. Bab 812, menggunakan strategi sanggulnya. Namun pada akhirnya, orang-orang ini juga berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mati. Namun, beberapa orang menginginkan lebih. Mereka ingin hidup selamanya. "Bawa keluargamu dan sembunyi di kediaman pengajar kekaisaran. Aku akan mengatur seseorang untuk mengirimmu keluar dari kota kekaisaran." Para penjaga tidak menyangka dia bersedia menyelamatkan mereka.
Mereka semua berlutut dan bersujud kepada Bai Xuan beberapa kali. Imperial Preceptor, saya dan keluarga saya berterima kasih atas bantuan Anda. Namun, selain saya, ada banyak orang di Istana Han Utara yang hidup dalam ketakutan setiap hari, takut kehilangan nyawa. Selain orang-orang di istana, orang-orang di luar istana juga sangat menyedihkan. Permaisuri baru-baru ini mendengar bahwa hati anak-anak dapat membuatnya hidup selamanya, jadi dia telah menangkap lusinan anak dan mengunci mereka di istana. Jika itu orang lain, Bai Xuan masih bisa mentolerirnya. Namun, dia tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa Permaisuri Han Utara telah menyerang anak-anak. Dia memandang Yuan Zi dan bertanya, "Ah Zi, jika ada ribuan nyawa tak berdosa di satu sisi dan Ibu Suri Anda di sisi lain, Anda hanya dapat memilih satu sisi. Bagaimana Anda memilihnya?" Yuan Zi tahu bahwa dia sedang menunggu jawabannya. Dia juga tahu apa yang ingin dia dengar. Tetapi, bagaimanapun juga, orang itu adalah ibu surinya. Dialah yang membesarkannya. "Tuan, jika Anda bisa, bisakah Anda mengampuni nyawanya?" Bai Xuan menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada sekelompok penjaga, "Awalnya saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Northern Han, tapi anak-anak itu tidak bersalah. Kembalilah dan tenangkan keluargamu. Kembalilah dan ikuti aku." Yun Ran keluar untuk menonton pertunjukan, tapi dia juga memahami pilihan Bai Xuan. Pada akhirnya, Permaisuri Han Utara telah bertindak terlalu jauh. Kelompok itu berkumpul kembali. Topik pembahasan kali ini agak besar. Itulah cara mengirim Yuan Zi ke tahta Han Utara dengan korban paling sedikit. Sebelumnya, Bai Xuan berbicara dengan muridnya sendirian. "Ah Zi, aku tahu kamu suka menjalani kehidupan tanpa beban, tapi orang-orang Han Utara membutuhkanmu untuk membela mereka sekarang. Apakah kamu mengerti?" Dibandingkan dengan Permaisuri Han Utara dan para pangeran serta putri lainnya, Bai Xuan memahami murid kecilnya dengan lebih baik. Dia tahu bahwa dia tidak pernah ingin duduk di posisi itu, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Ini karena dia adalah putri ketujuh Han Utara dan juga muridnya. "Tuan, Zi mengerti." Zi selalu mengingat ajaran guru. Zi bersedia untuk mengambil kesempatan itu. Bai Xuan menepuk kepala murid kecilnya. "Guru akan selalu berada di sisimu. Ingat, kamu tidak sendirian." "Ya, Ah Zi akan mengingatnya. Oleh karena itu, ada yang sekarang." Sekelompok besar orang berkumpul untuk berdiskusi. Yun Ran memandang kedua anaknya dan tersenyum. Tak disangka, pada akhirnya dia menggunakan taktik Bun. Setelah Pak kecil itu melakukan perjalanan ke istana di Han Utara, dia tidak hanya menghafal peta bagian dalam istana, tetapi dia juga mengingat dengan jelas pembagian penjaga di istana. Dia bahkan tahu penyakit apa yang diderita Ratu Han Utara. Bubuk yang dia nyalakan hanya akan memperburuk tubuh dan otaknya. Kita hanya perlu masuk istana dan menambahkan sesuatu ke dalam bubuk yang dia hirup. Dia hanya akan tertidur dan memasuki keadaan mati suri. Pembunuhan semu. Bai Xuan merasa ini adalah ide yang bagus. Bab 813, Mo Bei Yuan, aku ingin pergi bersamamu, apakah kamu mengerti? Rencana Bun disetujui oleh semua orang. Selanjutnya, mereka tinggal mengikuti rencana ini. Bun juga bertanggung jawab atas obat kematian palsu. Karena Yun Ran sedang, tidak ada yang mengizinkannya menyentuh ramuan itu karena takut ketiga anak kecil di perutnya akan terpengaruh. Setelah obatnya selesai, Bai Xuan secara pribadi mengirimkannya ke istana dan memasukkannya ke dalam obat yang digunakan oleh Permaisuri. Ketika Permaisuri selesai meminum obatnya, dia menunjukkan tanda-tanda kematian semu. Bai Xuan membawa orang ke istana untuk mengendalikan situasi. Sebagai pengajar Kekaisaran Han Utara, bagaimana mungkin dia tidak berjaga-jaga selama bertahun-tahun dan tidak memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri? Permaisuri Han Utara benar-benar meremehkannya. Selama bertahun-tahun, Bai Xuan diam-diam menempatkan rakyatnya sendiri di istana dan kamp militer. Oleh karena itu, begitu istana berubah, dia akan dapat menduduki kedaulatan absolut dalam semalam. Yun Ran telah berada di halaman dan tidak mengetahui perubahan di istana. Dia tidak punya pilihan. Mo Bei Yuan menyuruhnya tidur dengan patuh dan tidak membawanya untuk menonton keributan. Dia hanya bisa menunggu mereka kembali sebelum bertanya tentang situasi di istana. Melihat rasa penasarannya, Mo Bei Yuan menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada perubahan besar dalam situasi Han Utara. Itu sudah dikendalikan oleh Bai Xuan,
dan korbannya berada dalam kisaran kecil. Para putri dan pangeran itu sudah takut pada Bai Xuan, pengajar kerajaan. Ketika mereka tahu bahwa dia ingin mendorong Yuan Zi ke puncak, mereka dengan patuh menyerah. Pergantian istana di Han Utara telah selesai hanya dalam satu malam. Adapun permaisuri Han Utara, dia telah dikirim ke penjara bawah tanah tersembunyi oleh Bai Xuan, dan dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dia telah berhasil memecahkan masalah di istana Han Utara. Yun Ran mulai menceritakan rencananya kepada semua orang. Mo Beiyuan dan aku akan pergi sendiri. Yang lain tidak perlu mengikuti. Tidak mengherankan, semua orang keberatan dengan kata-katanya. Bai Wan berkata, tidak, Xiao Ran, kamu tidak sendirian sekarang. Anda harus lebih berhati-hati dari kami semua. Sebagai dokter yang merawatnya, Huo Chanyi mengangguk. Yun Ran, perutmu sedikit lebih besar dari orang normal. Akan lebih sulit lagi nantinya. Sangat mudah sekali terjadi kecelakaan di gunung bersalju itu. Aku juga tidak setuju kamu pergi. Baiki juga mengadopsi nada bicara seorang paman. Xiao Ran, kamu tidak boleh main-main di saat seperti ini. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena Yun Ran telah membuat keputusan, dia tidak mau berkompromi. Mo Beiyuan, apakah kamu percaya padaku? Maukah kamu mendukungku? Mo Beiyuan ingin mengatakan bahwa dia juga berharap dia bisa tinggal di sini dan melahirkan dengan selamat, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan penuh harap dari Yun Ran, dia merasa bahwa dia sedang mencari persetujuan dan bantuannya. Dia berharap dia akan berdiri di sisinya kali ini. Dan dia tidak ingin melihat kekecewaan di wajahnya. Ran, Mo Beiyuan, aku ingin pergi bersamamu. Apakah kamu mengerti? Perasaan ingin menghadapi segala sesuatu bersamamu masih sama seperti sebelumnya. Aku tidak ingin kamu berpikir aku tidak bisa berada di sisimu hanya karena aku. Yun Ran tidak pamer. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. 3 anak kecil di dalam rahimnya belum terlalu tua, dan tidak banyak mempengaruhi tubuhnya. Mo Beiyuan benar-benar tidak bisa menahan tatapannya. Dia mengangkat tangannya dan memeluknya, menyetujui dengan suara rendah. Lalu, dia berbalik untuk melihat semua orang. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Jangan khawatir. Bab 814, ini juga yang Mo Beiyuan doakan dalam hatinya. Bai Wan mengetahui temperamen putrinya dengan baik. Emosinya mungkin mirip dengan emosi Suan Yuan Yu. Ketika Suan Yuan Yu keras kepala, bahkan beberapa ekor sapi tidak dapat menariknya kembali. Lupakan saja, maka dia akan tetap tinggal dan merawat kedua gadis kecil itu dengan baik. Kami akan menunggumu di sini sampai kamu kembali. Hati-hati. Saat dia mengalah, yang lain juga mengalah satu demi satu. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan kedua penjaga pintu kecil itu. Melihat Sweetie Cake pasti akan menangis, Yun Ran membujuknya dengan ketiga anak kecil di perutnya. Sweetie Cake sudah menjadi kakak perempuan sekarang, kan? Dia akan menjadi panutan bagi adik-adiknya. Tapi Sweetie Cake ingin pergi bersama ibu. Pak kecil itu tidak tahu kemana mereka pergi. Dia hanya tidak ingin dipisahkan dari ayah dan ibunya. Tapi Bun tahu. Dia tahu kenapa ayah dan ibunya tidak membawa mereka tetapi ingin pergi sendiri. Ibu, meskipun saya dan adik saya masih anak-anak, namun pengembangan kekuatan spiritual kami tidak rendah. Pada saat kritis, kami tidak akan menahan Anda. Saya pikir Anda bisa membawa kami ke sana. Wajah Bun tegang saat dia menganalisis situasi dengan serius. Namun, Yun Ran mengangkat lengannya dan mengusapkannya ke kepala kecilnya. Kamu benar. Kamu dan adikmu memang sangat kuat, tapi aku tidak yakin apa yang akan aku temui atau alami di sana. Terlebih lagi, ini adalah gunung salju, jadi setelah mempertimbangkan dengan serius, saya membuat keputusan ini. Saya harap Anda bisa mengerti. Dengan Bun, Yun Ran bisa bertukar pikiran dengannya secara langsung karena dia mampu memahami apa yang dikatakannya. Pada akhirnya, Bun mengangguk dengan bijaksana. Sebelum Yun Ran pergi ke gunung salju, dia secara alami sudah siap. Dia tidak begitu yakin bahwa tubuhnya mampu melawan kekuatan alam. Beberapa barang dan makanan tahan dingin telah disiapkan. Keduanya menaiki Changluan dan berangkat. Changluan adalah binatang dewa, jadi tidak terpengaruh oleh suhu yang sangat dingin. Jika itu adalah binatang iblis terbang lainnya, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Yun Ran duduk di punggung Changluan dan dibungkus beberapa lapis selimut dan jubah tebal oleh Mo Beiyuan untuk menahan dingin.
Yunran dengan lembut melepaskan diri dari lapisan pengekangan dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Mo Beiyuan dengan cepat berbalik untuk menghindarinya. Ran, tubuhku terlalu dingin. Aku akan membekukanmu. Yunran sudah memberitahunya berkali-kali. Mo Beiyuan, aku tidak sehalus itu. Selimut ini sangat besar. Mari kita bungkus agar tetap hangat bersama. Mo Beiyuan tidak bisa mencegahnya. Selama dia khawatir dia akan membeku jika berpindah-pindah bersamanya. Dia hanya bisa menggosok tangan dan lengannya untuk mengumpulkan energi spiritual dan menghangatkan tubuhnya sebelum memeluknya. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan membungkusnya dengan beberapa lapis selimut. Yunran akhirnya senang. Dia bahkan berinisiatif untuk menciumnya. Mo Beiyuan, kami pasti akan berhasil. Lalu, kita akan hidup bahagia bersama selama sisa hidup kita. Ini juga yang didoakan oleh Mo Beiyuan. Menurut arahan umum yang diberikan Bai Xuan kepada mereka, sekelompok orang dari keluarga Wenren berasal dari gunung salju di depan mereka. Gunung salju ini berada di utara Han Utara. Dalam perjalanan ke sini, Yunran dan yang lainnya bahkan belum melihat binatang iblis terbang, apalagi manusia. Bab 815, bukankah Changluan terlalu ganas? Sekilas tertutup salju. Di dunia es dan salju ini, selain putih, sulit menemukan warna lain. Namun, Yunran tahu bahwa informasi yang diberikan Bai Xuan kepada mereka tidak mungkin palsu. Klan misterius itu pasti bersembunyi di puncak bersalju ini. Keduanya menaiki Changluan dan berputar-putar. Mereka tidak menutup mata, tetapi mereka tidak menemukan jejak orang yang tinggal di sini. Yunran menatap badai salju yang tiba-tiba dan tatapannya tertuju pada salah satu lembah. Dia sepertinya memahami sesuatu. Mo Beiyuan, lihat badai salju. Tampaknya terhalang oleh tembok. Itu seharusnya menjadi tempat yang kami cari. Karena tidak ada badai salju lebat tadi, Yunran dan yang lainnya tidak memperhatikan area itu. Dilihat dari langit, tempat itu merupakan hamparan putih yang luas, mirip dengan tempat lainnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa arah saljunya salah. Seolah-olah ada penghalang alami yang menghalangi turunnya salju. Agar klan misterius ini dapat bersembunyi begitu dalam selama bertahun-tahun, wajar bagi mereka untuk menyiapkan beberapa formasi susunan. Keduanya membiarkan Changluan terbang ke arah itu. Changluan melolong dan mengepakkan sayapnya, tapi ia bertabrakan dengan kuat dengan penghalang. Di bawah tabrakan hebat, Yunran dan Mo Beiyuan, yang duduk di punggung Blue Phoenix, hampir terlempar. Untungnya, keduanya bereaksi cepat dan cukup terampil. Pada saat itu, Mo Beiyuan melindunginya dalam pelukannya. Hampir saja, Ran, kamu baik-baik saja. Yunran dilindungi olehnya, jadi tentu saja tidak ada masalah. Namun, bukankah Changluan ini terlalu galak? Saat ia menemui penghalang, tidak peduli apa itu hanya akan membenturkan kepalanya ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Changluan mendarat di puncak bersalju di sampingnya dan mengibaskan sayapnya dengan canggung. Saya pikir 5 negara tidak memiliki penghalang yang kuat. Tanpa diduga, penghalang ini begitu kuat. Mata Yunran menjadi gelap. Pasti ada jalan masuk. Kalau tidak, bagaimana Kaisar Lama Benua Timur dan orang-orang di bawah Bai Xuan masuk dan bagaimana mereka dikutuk? Keduanya terbang turun dari punggung Changluan. Mo Beiyuan hanya bisa mengandalkan kakinya untuk berjalan ke depan. Tapi bagaimana dia bisa membiarkannya melewati salju yang menutupi betisnya? Dia mengangkat pinggangnya. Dia membawanya ke depan. Yunran tidak berdebat dengannya tentang benar dan salah mengenai hal seperti itu dan menyia-nyiakan sedikit waktu yang tersisa. Dia tahu apa yang paling penting bagi mereka saat ini. Mo Beiyuan menggendongnya dan berjalan maju melawan salju. Namun, dia tidak melambat sama sekali. Yunran tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak rendah. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia menggendongnya lebih dari 10 mil, dia tidak akan terlalu lelah hingga napasnya menjadi kacau. Tapi sekarang, mereka berada di lingkungan yang keras. Oleh karena itu, menambah beban pada tubuhnya. Setelah menggendongnya beberapa saat, Yunran bisa merasakan napasnya semakin berat. Mo Beiyuan, turunkan aku. Saya ingin turun dan berjalan sendiri. Nanti, kalau saljunya tidak terlalu dalam, kamu bisa turun dan berjalan. Mo Beiyuan mengatupkan rahangnya dan menarik kembali pandangannya. Saat tatapannya tertuju pada wajahnya,
itu dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang yang tak ada habisnya. Yunran mengangkat lengannya dan melingkarkannya di lehernya. Dia bersandar ke pelukannya lagi. Ya baiklah. Interaksi antara keduanya tidak lebih dari satu orang yang menyayangi satu sama lain, dan yang lainnya mengalah. Yunran tidak akan menjadi orang yang membuatnya berkompromi dengannya setiap saat. Bab 816, Perasaan Kematian. Keduanya turun dari puncak bersalju. Jejak kaki yang mereka tinggalkan di sepanjang jalan dengan cepat kembali tertutup salju. Mereka berdua akhirnya sampai di lembah di antara dua puncak bersalju. Kecepatan Mobe Yuan jelas melambat karena dia menggendongnya sekarang. Jika dia bergegas ke depan dengan ceroboh dan menabrak penghalang, itu akan menyakitinya. Terkadang, Yunran merasa dia tiba-tiba menjadi sangat konyol terhadapnya. Jelas sekali dia bisa menentukan lokasi penghalang dari jejak butiran salju yang berjatuhan, tapi dia mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Akhirnya, mereka sampai di penghalang. Mobe Yuan menemukan tempat yang lebih tinggi dan menurunkannya. Dia membiarkannya berdiri di samping terbungkus jubah sementara dia pergi untuk melihat penghalang. Dia jelas bisa menghentikan penghalang tingkat binatang suci yang kuat seperti Changluan, tetapi pada saat ini, seolah-olah penghalang itu tidak ada di Mobe Yuan. Dia dengan mudah melewatinya. Karena itu, dia keluar masuk beberapa kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan penghalang itu, dia datang untuk memeluk Yunran. Yunran merasa terhibur dengan tingkah konyolnya. Dia tersenyum, tapi matanya merah. Untuk pertama kalinya, Yunran menyesal tidak mendapatkan kembali ingatannya lebih awal. Jika dia memulihkan ingatannya lebih awal, mereka tidak akan melewatkan bertahun-tahun. Apakah dia mampu mengatasi bahaya ini sebelumnya? Ketika Mobe Yuan kembali untuk memeluknya, dia membantunya menyesuaikan jubahnya untuk memastikan bahwa dia tidak membeku sebelum membawanya ke penghalang. Ketika dia mencapai tepi penghalang, dia tidak terburu-buru untuk melewatinya. Sebaliknya, dia meminta Yunran mengangkat tangannya untuk mengujinya. Yunran melakukan apa yang dia katakan dan mengangkat tangannya untuk mengujinya sehingga dia bisa tenang. Keduanya menyelesaikan serangkaian tindakan konyol sebelum melewati penghalang. Setelah memasuki penghalang, pemandangan berbeda muncul di depan mereka berdua. Pemandangannya benar-benar berbeda dari salju dan es di luar. Penghalang itu mengisolasi salju, jadi bagian dalamnya tidak berwarna putih, melainkan bebatuan dan tanah pegunungan biasa. Suhunya tidak terlalu rendah, dan terdapat beberapa tumbuhan hijau. Meski tidak bisa dikatakan sebagai pemandangan bunga-bunga yang bermekaran di musim semi, tempat ini benar-benar bisa dianggap sebagai surga di dunia es dan salju ini. Tak heran jika masyarakat suku misterius bisa terus tinggal di gunung salju ini. Itu mirip dengan dugaan Yunran. Meskipun kelompok orang ini tinggal di gunung salju, mereka tidak akan membiarkan diri mereka hidup dalam kesengsaraan. Paling tidak, mereka tidak akan sengsara seperti orang-orang dari 5 negara di luar. Dengan begitu, mereka akan merasa sangat terhina. Mereka berdua melanjutkan masuk. Yunran mengalihkan pandangannya ke semua yang dia lihat di jalan, tidak melewatkan apapun yang mungkin beracun. Bagaimanapun, suku misterius ini memiliki kutukan kematian. Mereka tidak bisa gegabah. Mungkin mereka akan menemukan beberapa bunga dan tanaman. Bahkan batu atau hembusan udara pun bisa jadi beracun. Keduanya berjalan maju. Mobe Yuan bertanya padanya dari waktu ke waktu apakah dia merasa tidak enak badan. Yunran benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Bukan karena dia merasa tidak nyaman secara fisik, tapi sejak dia memasuki penghalang, dia merasa tempat ini membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada perasaan mati. Bagaimana dia mengatakannya? Perasaan yang sama seperti saat dia memasuki sarang zombie di masa lalu. Bab 817, aku bisa memotong 100 lagi. Karena bukan ketidaknyamanan fisik, Yunran tidak memberitahu Mobe Yuan. Dia hanya berkata kepadanya, berjalanlah perlahan dan perhatikan lingkungan sekitar. Mobe Yuan memegang pedangnya di satu tangan dan memegang tangannya dengan tangan lainnya. Dia memandangnya dari waktu ke waktu, memperhatikan kesejahteraannya. Keduanya sangat dekat satu sama lain untuk memastikan jika mereka dalam bahaya, dia bisa segera melindunginya. Yunran memegang tangannya dan bergoyang perlahan. Mata berairnya menyipit saat dia melihat sekeliling. Telinganya meninggi, memperkuat kewaspadaannya. Dia benar-benar tidak menyukai perasaan yang diberikan tempat ini padanya. Tempat ini dipenuhi aura kematian.
Ketiga janin dalam kandungannya mungkin juga tidak menyukainya, sehingga mereka mulai bergerak. Yunran tidak menyangka pertama kali ketiga anak kecil ini menyapanya berada dalam keadaan seperti itu. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan segera memberitahu Mo Beiyuan, tapi sekarang, dia hanya meletakkan tangannya dengan lembut di perutnya dan menyuruh ketiga anak kecil itu untuk tidak membuat keributan. Keduanya berjalan maju. Akhirnya, mereka melihat rumah-rumah. Gaya bangunannya jelas bukan gaya 5 negara. Berbeda dengan batu bata merah dan ubin 5 negara, semua rumah di sini berwarna hitam. Ada dinding hitam, ubin hitam, dan pintu hitam. Semuanya terasa aneh, dan ada juga tekanan yang membuat nafas seseorang menjadi berat. Tidak ada orang normal yang tinggal di tempat seperti itu. Yunran bisa merasakan energi kematian di rumah-rumah itu, membuatnya ingin segera pergi. Namun, dia menahan diri karena mereka belum menemukan artefak dewa. Sejak dia ada di sini, dia juga ingin bertanya kepada orang-orang ini apakah mereka sakit. Mengapa mereka ingin membangkitkan Raja Iblis? Keduanya masuk dengan linglung. Yunran merasa mustahil orang-orang di tempat ini tidak memperhatikan mereka. Bagaimanapun, saat itu siang hari bolong dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, sejak mereka menemukannya, mengapa mereka tidak muncul? Melanjutkan ke depan, dari struktur rumah-rumah ini, Yunran merasa artefak surgawi tidak mungkin ditempatkan di rumah-rumah ini. Mereka perlu menemukan altar suku misterius ini. Mereka berdua berjalan beberapa mil lagi. Perasaan tidak nyaman di hati Yunran semakin meningkat. Itu sangat kuat sehingga dia secara naluriah mengeluarkan pedangnya dari cincin penyimpanannya. Saat dia mengeluarkan pedang dan memegangnya di tangannya, beberapa bayangan hitam menerkam ke arah mereka. Itu sangat cepat. Tanpa pikir panjang, Mo Beiyuan mengangkat pedangnya di depannya dan menebas bayangan hitam itu. Yunran mengalihkan pandangannya ke tanah dan menyadari bahwa bayangan hitam yang terbunuh oleh pedang Mo Beiyuan sebenarnya adalah monster yang mirip dengan makhluk iblis. Monster-monster ini terlihat sangat mirip dengan makhluk iblis yang pernah menyerang mereka sebelumnya. Mereka juga memiliki benda seperti sisik di kulit hitam jelek mereka, tapi tidak ada energi iblis hitam di tubuh mereka. Meskipun Mo Beiyuan telah membunuh mereka, tidak ada ki iblis hitam yang masuk ke tubuhnya. Ada sekelompok besar bayangan hitam yang menerkam seperti segerombolan lebah. Yunran tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihatnya menangani hal-hal hantu ini sendirian. Dia juga mengangkat pedangnya dan menangani beberapa orang yang menerkamnya. Setelah menghadapi bayangan hitam tersebut, Mo Beiyuan segera memeriksa kesehatan Yunran dan menanyakan apakah janinnya terpengaruh. Apakah perutnya sakit? Yunran menatapnya dan tersenyum. Aku bisa memangkas ratusan benda sialan ini lagi. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, kelompok besar lainnya benar-benar muncul. Melihat jumlah yang padat, mungkin setidaknya ada 100. Bab 818, ya, kami juga di sini untuk mencari teknik umur panjang. Yunran tidak tahu kapan lidahnya menjadi begitu tajam. Apa yang dia katakan ternyata menjadi kenyataan. Yang terpenting, hal-hal ini sepertinya tidak punya otak. Mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu ketakutan, seolah-olah mereka tidak mengetahui apa itu kematian. Mereka seperti zombie tingkat rendah. Tidak ada cara untuk menakut-nakuti mereka karena mereka tidak punya otak untuk memikirkan apa itu kematian. Nio Beiyuan hanya bisa melindunginya di belakangnya. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan menebas berulang kali. Terlalu banyak hal seperti ini. Bagaimanapun, dia bukanlah dewa dengan 3 kepala dan 6 tangan. Lambat laun, 1 atau 2 dari mereka akan menyelinap di depan Yun. Berlari. Yunran bahkan lebih yakin bahwa benda-benda ini mirip dengan zombie. Zombie takut pada sinar matahari dan api. Yunran mengeluarkan korek api dan menyalakan obor. Dia melambaikannya pada mereka untuk melihat apakah itu bisa mengusir mereka. Di luar dugaan, makhluk hantu tersebut memang takut dengan api seperti zombie. Mereka bahkan lebih takut pada api daripada zombie. Mereka ketakutan. Yunran menghela nafas lega. Jika saya mengetahui hal itu, saya pasti sudah menyalakan apinya lebih awal. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Siapa yang menyangka menyalakan api di siang hari bolong? Khawatir hal-hal buruk itu akan kembali terjadi, Yunran tidak mematikan obornya. Dia hanya mengangkatnya dan terus berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat rumah-rumah berwarna hitam yang bahkan lebih tinggi dari rumah-rumah sebelumnya.
Yunran masuk ke salah satu aula yang terbesar dari rumah-rumah gelap ini. Itu bisa disebut istana, namun tidak ada tanda-tanda pengorbanan di sini. Itu seperti sebuah rumah besar yang kosong. Mereka berjalan berkeliling dan hendak pergi ketika pintu aula ditutup. Yunran dan Mo Beiyuan tidak panik. Mereka bahkan sedikit bersemangat. Mereka telah menunggu orang-orang dari suku misterius itu muncul. Jika mereka menangkap salah satu dari mereka hidup-hidup, mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Berhentilah bermain trik. Kami tidak memicu mekanisme apapun. Jika Anda tidak mengendalikannya dari luar, pintunya tidak akan tertutup. Yunran menunggu lama, tetapi ketika tidak ada yang muncul, dia hanya bisa mengungkap tipuan mereka. Orang-orang di luar mungkin tidak mengira dia begitu sombong. Meski terjebak, dia masih bisa mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Mereka tidak dapat menahannya lagi. Sesosok gelap muncul bersama anak buahnya. Saat itulah Yunran melihat klan misterius yang legendaris. Tidak ada bedanya dengan masyarakat 5 negara. Menurut penampilan Nenek Yunyin, makhluk abadi di awan seharusnya mirip dengan orang-orang di 5 negara. Namun, Yunyin memiliki penampilan yang lebih menonjol dibandingkan orang-orang dari 5 negara. Adapun orang-orang di depan mereka, bagaimana dia mengatakannya? Mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang biasa dari 5 negara. Siapa kamu? Mengapa kamu terampil dalam area terlarang klan Cloud kami? Yunran berkata, klan awan. Tampaknya kelompok orang ini benar-benar tidak mau diusir dari Cloud. Bahkan di 5 negara, mereka terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka berbeda dari masyarakat 5 negara. Mereka berasal dari awan, jadi mereka menyebut klan mereka klan awan. Apakah kamu percaya jika kami mengatakan kami tersesat? Sekelompok orang tentu saja tidak mempercayainya. Apa tujuanmu? Untuk mencari metode keabadian klan Cloud. Metode keabadian. Saat itu, Kaisar Tua sedang mencari metode keabadian. Sekarang, Permaisuri Han Utara seharusnya juga datang untuk mencari metode keabadian. Mungkinkah metode keabadian ini berhubungan dengan pengorbanan? Sebagian besar teknik keabadian tampaknya terkait dengan persembahan korban. Bisakah mereka mengetahui rahasia inti ras mereka? Yang paling penting, bisakah mereka menemukan artefak surgawi? Oleh karena itu, Yunran mengikuti kata-kata mereka dan mengangguk. Ya, kami juga di sini untuk mencari teknik umur panjang. Bab 819, apa artefak surgawi itu? Sekelompok orang di seberang mereka tersenyum mengejek pada Yunran dan yang lainnya. Heh, kalian dari 5 negara memang memiliki hal yang sama mengalir dalam darah kalian. Kalian semua pengecut. Yunran ingin membantahnya. Karena mereka tidak takut, dia akan mengeluarkan pedang dan menempelkannya ke leher mereka untuk mencobanya. Siapa yang tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata arogan? Tapi Yunran menahannya. Mereka harus menemukan artefak dewa terlebih dahulu. Dia mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Tidak ada orang yang tidak ingin hidup selamanya. Jadi, apakah kamu sudah hidup lama? Apakah kamu sudah memperoleh keabadian? Sekelompok orang mencibir padanya lagi. Darah yang mengalir di tubuh kita adalah darah awan. Ini berbeda dengan kalian dari 5 negara. Umur kami secara alami lebih panjang dari kalian manusia. Yunran sama sekali tidak peduli berapa lama mereka hidup. Dia hanya ingin tahu di mana artefak dewa ras mereka berada. Oh, lalu apa yang perlu kita lakukan jika kita ingin mencapai keabadian? Sekelompok orang saling memandang dan tersenyum penuh arti pada mereka. Karena kamu bisa menemukan tempat ini, kamu cukup beruntung. Kami akan memenuhi keinginanmu. Ikutlah dengan kami. Kami akan membantu Anda mencapai kehidupan abadi. Tentu saja, Yunran tidak akan percaya bahwa mereka begitu baik hati membantu mereka memperoleh kehidupan abadi tanpa mendapatkan imbalan apapun. Akan aneh jika tidak ada yang mencurigakan dalam hal ini. Namun, pada saat ini, Yunran menarik lengan baju Mo Beiyuan, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh membuka diri terlebih dahulu dan mengikuti mereka untuk melihatnya. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam sehingga Mo Beiyuan secara alami mengerti apa yang dia maksud. Dia memegang tangan kecilnya dan mengikuti di belakang sekelompok orang. Dia tetap diam, tetapi otot-otot di tubuhnya tegang dan dia waspada. Sekelompok orang membawa mereka keluar dari ruangan gelap dan berjalan jauh sebelum memasuki ruangan gelap lainnya. Setelah mengaktifkan suatu mekanisme, mereka membawa mereka ke lorong bawah tanah.
Baru kemudian Yunran menyadari bahwa sebenarnya ada tempat unik yang tersembunyi di bawah tanah. Oleh karena itu, suku misterius ini telah mendirikan altar jauh di bawah tanah. Tak heran jika mereka tidak menemukan tempat di mana altar pengorbanan digunakan. Sebenarnya ada sungai bawah tanah yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah berjalan menyusuri sungai bawah tanah sekitar 3 mil, sebuah pintu batu muncul di depan mereka. Pintu batu itu sangat tinggi dan diukir dengan berbagai totem. Yunran melirik pola relief di pintu di bawah cahaya lampu di sekitarnya. Sebenarnya itu adalah lukisan yang sama pada gulungan kulit domba yang dia temukan. Itu menggambarkan upacara untuk membangkitkan Raja Iblis. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Yunran tentang semua yang dialami Mo Beiyuan karena Raja Iblis. Seketika, suasana hatinya sangat buruk. Dia bahkan ingin mendobrak pintu hingga terbuka. Untungnya, dia tahu bahwa dia harus menanggungnya sekarang. Yunran menekan amarah di hatinya dan mengikuti mereka melewati pintu batu. Dia telah melihat rahasia ras misterius ini. Ada istana bawah tanah yang megah, dan di tengah istana ada pedang. Sebelum dia datang untuk menemukan apa yang disebut artefak surgawi, Yunran telah bertanya kepada monyet surgawi spiritual seperti apa artefak surgawi itu. Dia harus memiliki arahan umum. Monyet surgawi spiritual berkata bahwa ia tidak yakin karena artefak surgawi itu mungkin berupa senjata seperti pedang, cermin, atau kuali. Tidak ada definisi pasti untuk jenis dan bentuk artefak dewa abadi di awan. Monyet surgawi spiritual juga tidak dapat melihat artefak surgawi dari suku misterius ini. Bab 820, memegang pedang, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Monyet surgawi spiritual hanya mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena selama mereka melihat artefak surgawi, mereka akan dapat merasakan betapa istimewanya artefak surgawi tersebut. Mereka akan bisa mengenalinya secara sekilas. Pada saat ini, Yunran sekilas mengenalinya. Itu adalah pedang yang sangat istimewa. Gagang pedangnya bertatahkan batu-batu indah, tapi bilahnya berwarna abu-abu. Ada apa dengan pedang yang memungkinkan Raja Iblis bereinkarnasi menjadi Mo Beiyuan? Bagaimana pedang bisa sekuat itu? Sekelompok orang tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Mereka berbaring di tanah dan berlutut ke arah pedang. Mereka berdoa dengan khusyuk. Mereka menggumamkan sesuatu tentang Lord Divine Sword yang melindungi mereka saat mereka kembali ke awan. Setelah berdoa, pemimpin itu melihat ke arah Yunran dan Mo Beiyuan lagi. Berjalanlah dan letakkan tanganmu di atas Lord Divine Sword. Lord Divine Sword akan memberimu hidup yang kekal. Yunran berkedip dan matanya yang berair tertuju pada pedang. Dia mengangkat kakinya dan ingin berjalan. Namun, Mo Beiyuan mengangkat tangannya dan menghentikannya. Ran, aku akan pergi. Anda tinggal di sini dan menonton. Yunran tahu bahwa dia mengkhawatirkannya dan ketiga anak kecil itu, jadi dia tidak memaksakan dirinya untuk pergi ke sana. Dia ingin dia melihat situasinya terlebih dahulu. Lagi pula jaraknya tidak jauh. Oleh karena itu, dia mengangguk dan setuju. Kalau begitu berhati-hatilah. Jangan terburu-buru untuk menyentuhnya. Nio Beiyuan tahu apa yang dia maksud. Dia khawatir ada yang salah dengan pedang ini. Mo Beiyuan melepaskan tangannya dan mengumpulkan ki spiritualnya. Dia terbang dan mendarat di depan pedang. Merasakan aura di sekitar pedang, perasaan familiar melanda. Perasaan familiar itu membuatnya mengangkat tangannya. Tangannya yang besar dan tegas meraih gagang pedang. Tanpa pikir panjang, dia mencabut pedangnya dari celah batu. Seketika, seluruh aula bawah tanah berguncang. Setelah Mo Beiyuan menghunus pedangnya, dia segera bergegas menuju Yunran. Dia khawatir dengan situasinya. Namun, ketika orang-orang dari suku misterius melihat bahwa dia benar-benar telah mencabut pedangnya, semua orang berteriak dengan gila. Itu adalah Raja Iblis. Itu adalah Raja Iblis. Raja Iblis telah mengeluarkan pedang iblisnya. Raja Iblis telah kembali. Dia akan membawa kita kembali ke awan. Salam, Raja Iblis. Dalam suara gembira kelompok itu, Yunran sepertinya telah mendengar beberapa informasi penting. Pedang ini sama sekali bukan artefak dewa dari ras abadi, tapi sesuatu milik Raja Iblis. Ketika Mo Beiyuan mengeluarkan pedang iblis ini, orang-orang dari suku ini sangat yakin bahwa dia adalah Raja Iblis yang telah mereka bangkitkan. Yunran awalnya berencana untuk menghentikan kebangkitan Raja Iblis di tubuh Mo Beiyuan. Tapi sekarang,
dia secara langsung mengungkap identitasnya sebagai Raja Iblis. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa artefak surgawi yang telah mereka cari begitu lama sebenarnya milik Raja Iblis. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Hanya saja mereka tidak mengerti. Jika mereka tidak memiliki kepemilikan Raja Iblis, bagaimana mereka bisa dengan mudah bereinkarnasi jiwa Raja Iblis? Saat Yunran dalam keadaan linglung dan anggota suku misterius sedang merayakannya, Mo Beiyuan telah mendarat di depannya dengan pedang. Ran, cepat pergi. Saya merasakan ada energi iblis pada pedang ini. Itu adalah energi iblis yang sangat kuat. Hanya ketika dia memegang pedang dan hendak kembali untuk menemukannya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa dia tidak membuang pedang di tangannya? Karena dia merasa pedang ini hidup, dia khawatir pedang itu akan melukai Yunran, jadi dia hanya bisa memegangnya erat-erat di tangannya.